Ini masuk jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, minggu lalu, tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang paling penting di sini untuk kelas 12, hari ini adalah hari terakhir tentang penjelasan surat lamaran pekerjaan yang akhirnya dibutuhkan hasil materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Oleh sebab itu, di akhir materi ini kita akan mencoba untuk membuat atau menyusun surat lamaran kerja. Oleh sebab itu, saya ingin anak-anak kelas 12 memperhatikan apa yang saya jelaskan sedetail mungkin, karena pelajaran membuat surat itu di praktiknya sangat sulit direalisasikan. Satu contoh, kita langsung saja. Di sini saya sudah memberikan sebuah contoh, baik sistematikanya dan cara menulisnya. Kalau kita perhatikan yang ada di atas, tempat dan tanggal surat itu adalah sistematika yang pertama, tertulis Bondowoso, 13 Juli 2020. Penulisannya seperti itu, tidak bisa diganti dengan penulisan seperti yang ada di bawah, 13 kemudian atau 07 atau 2020, atau diganti 13/07/2020. Jadi penulisan tanggal tidak ada lagi kecuali seperti yang saya contohkan di atas. Dan jangan lupa setelah kota ada koma, tanpa diakhiri tanda titik. Kemudian yang selanjutnya ada hal, perihal, bisa disingkat dengan hal, lamaran kerja seperti biasa, karena kita akan membuat sebuah lamaran kerja atau mengirim sebuah lamaran kerja. Kemudian ada lampiran 4 lembar, tulisannya menggunakan huruf bukan angka. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah penulisannya menggunakan huruf. Kemudian di bawahnya itu adalah alamat tujuan, sistematika yang ketiga. Di sana ada sebuah alamat surat tentang yang terhormat titik Direktur PT Indomakro Prismatama, Jalan Tugu Industri nomor 5, Rundu Garut, Semarang. Jadi di sana adalah sebuah contoh penulisan alamat surat atau alamat tujuan yang baik. Jadi tidak perlu dibuat sebuah kata kepada sebelum yang terhormat. Jadi tidak diperlukan. Kemudian PT tidak menggunakan titik karena nama instansi atau lembaga. Jadi PT atau CV tidak menggunakan titik. Jadi nanti ketika di prakteknya, untuk titik komanya silakan diperhatikan, karena itu adalah sebuah penilaian. Kalau kalian memberikan sebuah titik di sebuah alamat surat, di PT titik P titik T, itu salah semua. Jadi PT tanpa titik. Kemudian di belakang alamat surat ini, di belakang Prismatama nomor 5 Semarang, itu tidak diakhiri tanda titik apapun atau tanda baca apapun, karena ini bukan alamat, bukan kalimat. Kemudian yang selanjutnya, sistematika yang keempat, salam membuka, cukup menuliskan dengan hormat koma, cukup menuliskan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah alinea pembuka. Berdasarkan di sini saya buat titik-titik-titik
karena kita bisa menggunakan kata-kata sendiri, disesuaikan dengan sumber informasi iklan atau pengumuman yang kita dapat di sebuah lowongan pekerjaan. Jadi di alinea pembuka berdasarkan titik-titik ini kita bisa ganti berdasarkan informasi yang dimuat dalam iklan Jawa Pos tanggal 20, contohnya seperti itu. Kemudian berdasarkan pengumuman nomor titik-titik, contohnya seperti itu. Jadi bisa diganti-ganti disesuaikan dengan sumber informasi iklannya. Kemudian yang di bawahnya, yang saat ini membutuhkan tenaga apa? Andai kata kita disuruh untuk membuat sebuah lowongan pekerjaan sebagai guru, berarti di sini berbunyi yang saat ini membutuhkan tenaga pengajar, yang saat ini membutuhkan karyawan, yang saat ini membutuhkan pegawai. Jadi bisa diganti-ganti disesuaikan dengan sumbernya. Kemudian sebagai apa? Sebagai guru, sebagai kasir dan lain sebagainya. Sebagai guru bahasa Indonesia, sebagai kasir, sebagai sales dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa bermacam-macam, disesuaikan dengan sumber. Kemudian yang selanjutnya, dengan ini mengajukan permohonan untuk mengisi posisi tersebut. Adapun data diri saya ada sebagai berikut, titik 2, bukan titik, tapi titik 2. Kemudian yang di bawahnya, untuk yang selanjutnya yang di bawahnya, itu di sana ada nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, agama, alamat pendidikan terakhir, dan nomor telepon. Untuk pemberian identitas di bawah ini sebenarnya tidak harus sama dengan apa yang saya contohkan. Minimal itu ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan nomor telepon. Jadi minimal seperti itu. Kemudian tapi di sini saya buat versi lengkapnya biar kita bisa memahami semuanya. Untuk penggunaan huruf awal, nama, tempat, jenis kelamin, status, agama itu menggunakan huruf kecil, tidak di kapital. Karena di sini adalah titik 2, sebuah pemberian. Kemudian nama lengkapnya siapa, dan ditulis menggunakan huruf kapital di setiap awal kata. Jadi kalau kita menulis nama kita sendiri, berarti yang awal itu selalu menggunakan huruf kapital, tapi tidak menggunakan kapital keseluruhan. Karena penulisan menggunakan huruf kapital secara keseluruhan di setiap hurufnya hanya berlaku pada judul, tidak berlaku di kalimat yang lain. Kemudian untuk yang selanjutnya, tempat, koma, tanggal lahir, bukan atau. Jadi pada umumnya orang-orang menulis tempat atau tanggal lahir. Jadi kalau bisa Anda menggunakan atau, berarti jawabannya kan kita boleh menyebutkan salah satu, boleh menyebutkan tempatnya atau menyebutkan tanggalnya saja. Jadi tapi di sini kita menggunakan koma yang seharusnya. Jadi tempat, tanggal lahir di mana? Anggap aja Bondowoso, koma 20 September 2020, aja seperti itu. Jadi itu maksudnya. Jadi hati-hati menggunakan tanda baca di antara tempat dan tanggal lahir. Kemudian yang di bawahnya adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin bisa ditulis laki-laki atau perempuan. Saya rasa paham semua. Untuk status pernikahan, itu tulisannya adalah belum menikah, sudah menikah. Kakak-kakak angkatannya itu pernah bertanya, kenapa kalau ditulis belum kawin, sudah kawin? Apa bedanya dengan kata belum menikah dan sudah menikah? Sebenarnya sama. Jadi orang-orang beranggapan seperti ini.
kalimat kawin itu digunakan untuk hewan, untuk binatang. Sedangkan kalimat menikah, kata menikah digunakan untuk manusia. Tapi pada dasarnya hal itu berhubungan dengan konotasi positif dan negatif. Jadi saya tidak sependapat dengan kata kawin digunakan untuk binatang. Alasannya begini, KTP yang diterbitkan oleh pemerintah bertuliskan kawin. Jadi KTP Bapak Ibu kalian atau kalian yang sudah mempunyai KTP silahkan dilihat, maka tulisannya adalah belum kawin atau sudah kawin. Jadi kata kawin sebenarnya boleh digunakan untuk manusia, untuk orang. Cuman konotasinya untuk yang di zaman sekarang memiliki konotasi sedikit negatif. Itu maksudnya, jadi sebenarnya boleh, tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan kata menikah di zaman ini. Yang selanjutnya adalah agama. Agama ya silakan ditulis agamanya apa. Kemudian alamat lengkapnya di mana. Tujuannya ya biar nanti andai kata ada surat balasan tidak salah alamat. Jadi alamatnya ditulis lengkap. Pendidikan terakhir kalau kalian sudah lulus maka SMK Negeri 1 Bondowoso. Kalau kuliah nanti disesuaikan dengan instansinya kuliah di mana. Kemudian 0 titik telepon atau bisa dibuat tanpa singkatan nomor, bukan nomor tapi nomor. 0 titik telepon berapa disebutkan di sini. Kemudian di bawahnya ini adalah tambahan agar surat kita itu memiliki nilai plus. Jadi di sini saya membuat sebuah tambahan dari isi sebuah surat lamaran. Saya tulis saya memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik. Jadi saya memiliki kondisi kesehatan. Itu harapannya agar penerima surat ini yakin kalau kita itu melamar dalam keadaan kondisi sehat. Kemudian yang selanjutnya, saya dapat bekerja personal maupun secara tim. Jadi saya bisa bekerja sama, baik secara tim maupun mandiri. Kemudian yang selanjutnya, kejujuran adalah modal utama saya, karena yang diperlukan di dunia lapangan memang satu, yaitu kejujuran. Jadi kejujuran adalah modal utama saya dalam bekerja dan mampu menggunakan komputer, terutama mengoperasikan aplikasi paket Microsoft Office. Jadi ini ada tambahan kalimat yang ada di sini bisa kalian ganti disesuaikan dengan bahasa kalian. Tidak harus mengikuti kalimat yang ada di sini. Kemudian yang selanjutnya, di bawahnya adalah lampiran. Karena di atas ditulis 4 lembar, berarti lampirannya ada 4. Jangan sampai di atas ditulis lampiran 4 lembar, tapi di sini ada 7 lembar. Itu malah salah. Jadi disesuaikan dengan apa yang ada di bawahnya. Jadi sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan data diri saya sebagai berikut. Titik 2, 1 titik daftar riwayat hidup, D-nya besar. Karena di sini ada titik. Setelah angka 1 ada titik. Andai kata angka 1 itu tidak dicantumkan, maka D-nya kecil. Kemudian fotokopi ijazah terakhir. Andai kata diminta berapa lembar, maka kalian bisa menulis fotokopi ijazah terakhir sebanyak 2 lembar, fotokopi ijazah terakhir sebanyak 3 lembar. Tapi kalau hanya 1 lembar, itu tidak perlu ditulis. Kemudian yang nomor 3, pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Atau sentimeternya bisa dibuang juga tidak ada masalah, karena kita pasti satu pemahaman ketika ada ukuran foto 4x6 tidak mungkin ke meter, pasti ke sentimeter. Kalau meter kan besar, jadi lucu kalau foto 4x6 meter. Jadi maksudnya seperti ini. Untuk penulisan yang diperhatikan adalah fotokopi pas foto. Penulisannya adalah seperti apa yang saya contohkan. Jadi bukan foto copi, bukan seperti itu, atau pas foto dengan spasi. Jadi tidak ada spasi, penulisan di pas foto.
Udah untuk alinea penutupnya singkat, padat, jelas, karena ini memang yang terbaik, tidak usah bertele-tele. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kalau kita mengetahui jenis kelamin pimpinannya, kita cukup menuliskan Bapak atau Ibu jika kita mengetahui. Tapi kalau kita tidak mengetahui, sebaiknya kita tulis Bapak atau Ibu. Kemudian untuk salam penutup cukup dengan hormat saya, koma, tanda tangan dan nama lengkap. Jadi silakan ditandatangani dan nama lengkap kalian ditulis kembali. Jadi itu untuk penulisan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika di dalam sebuah prakteknya, jarak kanan kiri. Jadi dikasih spasi di sini, di jarak kanan kirinya, pas bawahnya itu harus ada spasinya, harus ada rongganya, harus ada jaraknya. Jadi tidak sampai di tepi menulisnya, seperti kita mengetik di dalam sebuah Microsoft. Itu yang saya maksud. Kemudian yang selanjutnya, ini hanya sekedar tambahan. Jadi saya sekalian memberikan contoh penulisan daftar riwayat hidup yang bisa kalian gunakan nanti kalau sudah lulus sekolah. Jadi daftar riwayat hidup ini sudah saya coba untuk buat secara singkat, padat, jadi tidak terlalu bertele-tele. Di sini ada tulisannya daftar riwayat hidup, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kedua, nama, jenis kelamin sama seperti yang ada di surat lamaran, cuman di sini versinya sebaiknya lengkap. Jadi bisa ditambahkan dengan hobi dan lain sebagainya. Jadi bisa ditambah-tambahkan. Jadi intinya data diri yang paling lengkap ada di sini. Jadi bisa ditulis tempat tanggal lahir, alamat, kewarganegaraan, status pernikahan, agama, email, nomor ponsel, hobi dan lain sebagainya. Jadi itu untuk membuat sebuah daftar riwayat hidup. Saya rasa tidak ada yang perlu saya jelaskan di sini karena hampir sama. Kemudian di bawahnya menyatakan dengan sesungguhnya pendidikan formal. Jadi pendidikan formal ini sangat penting dilampirkan di sebuah daftar riwayat hidup agar penerima surat mengetahui riwayat pendidikan kalian berasal dari mana saja. Contohnya di sini, 1. SD Negeri Dabasa 4, tahun lulus 2011 di Bondowoso. Kemudian 2. SLTP Negeri 2 Bondowoso, tahun lulus 2017 dan selanjutnya. Yang terakhir, SMK Negeri 1 Bondowoso, tahun lulus 2020 di Bondowoso. Kalau kalian bisa kuliah, berarti di bawahnya ada nomor 4-nya. Itu untuk pendidikan formalnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sana ada tulisan pengalaman kerja atau berorganisasi. Jadi kalau kalian punya pengalaman, kalian bisa menuliskan di sini. Pernah bekerja di mana, sebagai apa, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi pernah berpengalaman, baik pengalaman di organisasi kepramukaan dan juga bisa dituliskan di sini. Kemudian kalau kalian berprestasi juga bisa dilanjutkan di bawahnya. Jadi prestasi kalian itu apa. Kemudian yang selanjutnya penutupnya, demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya. Cukup seperti itu. Kemudian Bondowoso 13 Juli 2020. Yang membuat pernyataan itu adalah kalian. Jadi Bondowoso 13 Juli 2020 yang membuat pernyataan, nama kalian sendiri dan tanda tangannya. Itu untuk daftar riwayat hidup. Bisa dicontoh sebagaimana apa yang saya tuliskan, tidak perlu ditambahkan juga boleh. Dan yang selanjutnya